Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, segenap para pimpinan dan seluruh pengurus Badan Pengelola Masjid Istiqlal Jakarta, yang kami hormati pula para alim ulama, para kiai, guru-guru kami, khususnya Ustazah Hajah Romlah Askar yang hari ini berkenan menjadi narasumber dialog zuhur, serta seluruh jamaah Masjid Istiqlal yang hadir secara langsung di lantai utama Masjid Istiqlal, maupun yang menyaksikan secara daring melalui YouTube channel Masjid Istiqlal TV. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini 11 Januari 2022 atau bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, Allah kembali perkenankan kita untuk bersama-sama menyimak serta berdialog membahas kitab Asbabul Wurud dengan bahasan kitab Takut kepada Allah di saat membaca Al-Quran di Masjid Istiqlal Jakarta. Jamaah Masjid Istiqlal, sebelum kita mulai dialog zuhur pada hari ini, perkenankan kami sampaikan bahwasannya insya Allah dialog zuhur akan berlangsung kurang lebih 30 menit, 20 menit diantaranya pemaparan materi oleh Ustazah Romlah, serta 10 menit selanjutnya terdapat sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan, kami silakan untuk maju ke arah pengeras suara yang telah disediakan. Untuk memulai kegiatan dialog zuhur pada hari ini, marilah bersama-sama kita niatkan diri untuk beritikaf dan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan keberkahan serta rahmatnya dapat memudahkan kita dalam mengamalkan ilmu yang akan diterima. Kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Ala hazihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Ustazah Romlah untuk menyampaikan ilmunya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma la sahla anta taj'al Alhamdulillah, puji syukur. Nah, pada siang ini di kitab Babul Wurud yang dikarang oleh Ibnu Hamzah ini di Masjid Imam Besar Masjid Istiqlal Dr. bin Umar Masjid Istiqlal berbahagia masih memberikan untuk memberikan kajian di siang ke-60 takut kepada Allah di saat Rasulullah Sallallahu Alaihi
Anun nasi qira'at lazi idza qara'a ra'aita annahu yakhshallah, yang artinya sebaik-baik manusia yang membaca Al-Quran adalah apabila dia membaca engkau melihat dia takut kepada Allah. Adapun sababul wurud hadis ini, Aisyah berkata telah ditanya orang pada Rasulullah tentang siapa yang paling baik bacaan Al-Quran. Rasulullah menjawab, sebaik-baik orang yang membaca Al-Quran orang yang engkau melihatnya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menguatkan apa yang ada dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum wa rabbihim. Dan orang-orang mukmin yang apabila dibacakan asma Allah atau ayat Allah bergetar hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka Allah, maka bertambahlah iman kepada Allah, iman mereka kepada Allah dan kepada Allah. Maksudnya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia? Quran adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 22 tahun 2 bulan 2 hari, 22 hari. Nah, di sini Quran itu bukan hanya dongeng atau kitab biasa, tetapi Al-Quran adalah kitab suci yang di dalamnya adalah merupakan firman Allah sebagai pedoman hidup kita di muka bumi ini. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, hendaklah kita takut, kelihatan bahwa kita itu takut kepada Allah. Mungkin di sini bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, bagaimana kita bisa takut? Sedangkan artinya pun kadang kita tidak tahu. Disinilah kita kekurangan umat Islam. Kita punya kitab Al-Quran sebagai pedoman hidup kita baik di dunia maupun di akhirat, tetapi kita tidak memahami atau mengerti apa yang kita baca. Sekarang masih ada kesempatan banyak untuk kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah, bukan hanya kita membaca saja, tetapi juga memahami isi dari Al-Quran yang kita sebut dengan tadabbur Al-Quran. Dengan kita mengerti arti dari setiap kata, maka kita akan langsung kepada tujuan utama dari membaca Al-Quran, yaitu tadabbur Al-Quran. Kita mengerti. Dengan kita mengerti, maka kita akan takut kepada Allah. Karena kalau kita tidak ngerti, kita tidak tahu isinya. Kenapa? Karena pakai bahasa Arab. Sekarang kita kalau untuk beli baju saja bisa, apa untuk hanya beli kitab terjemah atau tafsir. Karena menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, apalagi kita diperintahkan untuk memahami Al-Quran. Jadi kalau orang yang membaca Al-Quran, yang paling baik apabila kita melihat dia takut kepada Allah. Jadi para sahabat itu ketika dibacakan Al-Quran, mereka menangis, bahkan pelan mereka membaca, tidak cepat-cepat, tetapi dipahami isinya sampai mereka menangis. Sekarang apabila kita ingin menjadi hamba Allah yang baik, hendaklah kita ketika membaca, kita takut kepada Allah karena kita memahami isi dari Al-Quran. Insya Allah dengan kita memahami isi Al-Quran, maka akan timbul
timbul rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, kemudian yang bertawakal kepada Allah. Tidak resah menghadapi hidup ini, tetapi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran merupakan penghibur, obat, kemudian juga sebagai petunjuk bagi orang mukmin. Tidak ada kata galau, gelisah, tetapi tenang, tentram. Kenapa? Karena pegangan kita Al-Quran dan kita memahami isi dari Al-Quran. Mudah-mudahan masih ada kesempatan kita bisa membaca Al-Quran sambil merenungi artinya, kemudian kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya hadis tentang serpihan nikmat Allah. Hadis kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahsinu jiwaro ni'amillah la tunafiruha faqallama zalat qaumin fa'adat ilaihim. Artinya berlaku baiklah kalian kepada serpihan nikmat-nikmat Allah, jangan kalian menyia-nyiakannya. Jika ia hampir hilang dari suatu kaum, maka ia kembali kepada mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama hadis yang 4, yaitu Ibnu Adi, Al-Baihaqi, semuanya diriwayatkan dari hadis Utsman bin Mutahhar, dari Thabit, dari Anas bin Malik. Utsman bin Mutahhar menurut mereka seorang yang dhaif. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis dalam kitab Asy-Syu'ab dari hadis Al-Walid bin Muhammad Al-Mukri dari Zuhri dari Urwah dari Aisyah. Menurut Al-Baihaqi, Al-Mukri seorang yang dhaif. Kata Al-Baihaqi, atau bin Ismail Al-Mahzumi dari Hisham dari Aisyah. Al-Munawi menerangkan bahwa Al-Baihaqi menilai bahwa Hisham juga seorang yang dhaif. Di hadis ini apabila perawinya ada yang dhaif, maka ini hadis dhaif. Tetapi bukan berarti hadis dhaif itu kita tidak boleh pakai, apalagi dalam fadhailul a'mal. Jadi hadis dhaif dalam fadhailul a'mal itu tidak apa-apa. Karena Imam Bukhari beliau pakar dalam hadis sahih sehingga menulis kitab Al-Jami' As-Sahih, tapi beliau juga menulis kitab Al-Adabul Mufrad. Di dalamnya itu banyak hadis-hadis dhaif tapi tidak ada masalah. Cuma sekarang saja dimasalahkan kalau hadis itu dhaif, seolah-olah hadis itu sederajat dengan maudhu, padahal itu berbeda. Bahkan sekarang yang hadis dhaif, bahkan ada yang sahih, tetapi digunakan yang dhaif, dan yang dhaif juga dikatakan maudhu. Kenapa? Karena mereka itu anti hadis dhaif. Jadi orang yang mengingkari hadis dhaif itu bertingkat-tingkat. Ada yang mengingkari kullian, semua mereka mengingkari bahwa hanya Quran, hadis itu tidak dipakai. Kemudian ada yang mengatakan hadis dhaif tidak mau dipakai. Sebenarnya yang benar mana? Yang benar hadis semuanya dipakai. Mau dia sahih, mau dia hasan, mau dia dhaif. Jadi kalau ada yang mempermasalahkan hadis dhaif itu perlu ditanyakan. Kenapa? Karena para salafus soleh mereka menggunakan hadis dhaif terutama dalam fadhailul a'mal. Apalagi hadis tadi dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang dari hadis dari dhaif naik menjadi hasan li ghairihi. Adapun asbabul wurud, Aisyah berkata, Rasulullah telah datang kepadaku, beliau melihat sepotong pecahan kue, lalu beliau mengambilnya, mengusapnya dan memakannya, kemudian beliau pun bersabda, berlaku baiklah kalian kepada serpihan nikmat-nikmat Allah. Ini yang hadis yang tadi saya bacakan. Dalam kitab Kashful Iltibas dijelaskan hadis ini timbul atas suatu sebab.
Jika hadis ini dianggap doib, maka yang menjadi sebab itu pun doib, sebab ada kaitannya. Oleh sebab itu tidaklah layak untuk ditetapkan kegugurannya, keguguran hadis tersebut. Dalam kitab ini termuat pula penolakan terhadap Ibnu Zauji di waktu dia memasukkannya ke dalam kelompok hadis maudhu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam menentukan hukum hadis adalah merupakan ijtihad. Bisa jadi ulama A mengatakan hadis ini doib, bisa jadi yang lain misalnya hasan, bisa jadi yang lain mengatakan maudhu. Nah, Imam Ibnu Zauji memasukkan hadis di atas ke dalam kitabnya yaitu Al-Maudhu'at. Isinya hadis-hadis maudhu. Tetapi ketika Imam Suyuti membaca kitab tersebut, maka Imam Suyuti membuat sanggahan, maka dia menulis kitab Al-Ali Al-Masnu'ah fil Ahadis Al-Maudhu'ah. Mutiara yang terpendam dalam hadis maudhu. Jadi tidak heran kalau yang ini bilang begini, ini bilang begini, ini adalah merupakan ijtihad. Yang penting di sini dijelaskan bahwa hadis ini ada asbabul wurudnya. Kalau seandainya asbabul wurudnya yang ditetapkan itu tidak layak, maka hadis ini tidak layak untuk digugurkan. Artinya hadis ini tetap doib, bahkan bukan maudhu, karena ulama banyak yang menulis hadis-hadis ini dalam kitab mereka sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Jadi Bapak Ibu, apa yang dimaksud hadis ini? Jadi seorang sahabat waktu itu mengambil makanan yang terjatuh, kemudian diusap, kemudian dimakan. Nah, Nabi mengomentari perbuatan sahabat tersebut, mengatakan, berlaku baiklah kalian kepada serpihan nikmat-nikmat Allah. Artinya apa? Walaupun nikmat Allah itu kecil, tapi tetap kita syukuri. Kadang orang kalau jatuh makanan tidak mau dipungut karena merasa geli. Padahal kalau secara kedokteran itu sebelum 5 menit boleh dimakan. Makanya kalau orang jatuh biskuit atau makanan diambil kemudian diusap-usap, ditiup sedikit, kemudian dimakan. Dan itu merupakan tanda syukur kita terhadap Allah. Kenapa? Karena tidak mubazir. Kemudian kita bersyukur atas nikmat Allah. Jadi nikmat Allah walaupun sekecil apapun kita wajib mensyukurinya. Dengan ucapan alhamdulillah, kemudian dengan ucapan, dengan cara misalnya kita tidak membuang makanan yang makanan itu masih layak untuk dimakan. Karena dengan kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita. Kemudian juga kalau dapat rezeki mau 1.000, mau 100, mau 10.000, 100.000, 50.000, ketika kita menerima kita ucapkan alhamdulillah. Jadi mau besar mau kecil, jangan hanya yang besar saja bersyukur, yang kecil tidak. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan kita untuk mensyukuri walaupun hanya serpihan-serpihan. Artinya nikmat Allah yang sangat kecil wajib kita syukuri, karena dengan kita mensyukuri Allah akan menambah nikmatnya. Jadi hadis ini menganjurkan agar kita berlaku baik terhadap serpihan nikmat-nikmat Allah dengan cara memeliharanya dan mensyukurinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Mensyukuri nikmat Allah dengan cara berbuat baik kepada karib kerabat, kepada orang yang membutuhkan, dan memelihara kekayaan untuk tidak digunakan dalam hal-hal yang tidak berfaedah. Imam Al-Ghazali berkata, perkara yang sangat berat adalah menghina serta menghina setelah memuliakan, berpisah setelah bertemu, dan hilangnya nikmat dari suatu kaum lantaran mereka tidak berlaku baik terhadap nikmat, kemudian mereka harapkan nikmat itu kembali kepada mereka, tetapi sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita lihat berapa banyak kaum yang diazab oleh Allah karena tidak bersyukur. Jadi mudah-mudahan kita tidak
itu termasuk hamba-hamba Allah yang tidak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang Allah berikan, baik besar maupun kecil. Hadis selanjutnya tentang keutamaan sholawat atas baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya banyak sekali Bapak Ibu, kebetulan di sini hanya itu, bukan berarti hanya ini, tetapi bisa ratusan bahkan ribuan tentang keutamaan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahsanta ya Umar hina wajadtani sajidan fatanahayaita anni inna Jibril atani faqala man shalla alaika min ummatika wahidatan sallallahu alaihi ashran wa rafa'ahu biha ashra darajat. Yang artinya, bagus wahai Umar, di saat engkau menemui saya sedang sujud dan engkau menjauhi diri dari saya. Sesungguhnya malaikat Jibril telah datang kepada saya. Barang siapa di antara umatmu bersalawat kepadaku satu salawat, Allah bersalawat kepadanya 10 dan mengangkatnya 10 derajat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitabnya Jami'ul Awsat, kemudian juga Adya dalam kitabnya Al-Mukhtar dari Umar bin Khattab. Adapun sababul wurud hadis ini, telah keluar Rasulullah untuk suatu keperluan dan tidak ada seorang pun yang mengikutinya. Umar merasa khawatir, kemudian ia menyusulnya dengan membawa kulit atau bejana tempat bersuci. Kemudian Umar mendapatkan Rasulullah tengah sujud di kamarnya, lalu Umar menjauhi diri di belakangnya sehingga Rasulullah muncul, kemudian bersabda, bagus wahai Umar, dan seterusnya. Jadi di sini Umar bin Khattab ini ingin menemui Rasul, sementara Rasul itu sedang bersujud di suatu tempat karena dia pergi tanpa ditemani. Tetapi Umar bersabar menunggu Rasul sambil bersolawat. Karena di sini fatanahaita artinya engkau bersalawat. Di tahiyat itu kan salawat. Kita membaca at-tahiyatul mubarakatul salawat, memuji Rasul. Kemudian setelah selesai dari sujudnya, dari sholatnya, baginda Rasul keluar dan mengatakan bahwa Jibril baru saja datang kepadaku dan berkata, barang siapa dari umatku bersalawat 1 kali, maka pahalanya 10 kali. Allah akan melipat gandakan 10 kali dan mengangkat 10 derajat. Artinya apa? Artinya sholawat itu pahalanya sangat besar. Bukan hanya di akhirat tetapi di dunia. Kalau kita mau dimudahkan urusannya itu gampang. Dengan kita sholawat. Selain kita ikhtiar, secara lahir kita pun bersalawat. Salawat itu banyak modelnya. Ada salawat Maria, ada salawat Mujia, ada salawat Kafi, dan lain sebagainya. Dan yang paling ringan yaitu salawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Muhammad itu sangat besar faedahnya untuk kehidupan kita baik di akhirat maupun dunia. Kalau kita ingin hajat kita terkabul, ingin dimudahkan urusan kita, ingin dilimpahkan rezeki kita, maka kita memperbanyak sholawat. Di antaranya sholawat Jibril. Pasti Bapak Ibu hafal. Kalau yang lain itu panjang-panjang, itu mungkin tidak hafal. Tapi kalau sallallahu ala Muhammad, siapa yang tidak hafal? Pasti hafal. Insya Allah Bapak Ibu amalkan. Misalnya setelah maghrib 300, bagus. Setelah subuh 1000, sebelumnya diawali dengan istighfar 100 kali, bagus insya Allah. Yang penting konsisten insya Allah. Pasti kadang secara logika tidak mungkin, tapi itu dimudahkan oleh Allah. Sering kejadian misalnya kita pengen bangun rumah, perlu uang 0,5 M, dipikir
Dari mana setengah M? Tapi kalau Allah itu memudahkan, tahu-tahu dapat uang. Nah itulah, coba Bapak Ibu, tapi jangan baru sebentar sudah kita ingin hasilnya, tapi continue minimal 40 hari. Kalau bisa terus dalam kehidupan kita bersolawat, tidak ada ruginya. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW di hadis sahih minta kepada Allah, ya Allah, apabila ada hambaku bersolawat kepadaku, maka tolong sampaikan kepada ruhku, aku akan mengabulkan permintaannya. Lah yang dikatakan bahwa katanya syirik. Salawat nariyah syirik, masa baginda udah meninggal bisa bantu orang yang hidup? Ini kan semua atas kuasa Allah. Kalau Allah menginginkan, jangankan baginda Rasul, buktinya nabi-nabi yang lain yang semestinya sudah pada wafat tapi masih hidup. Contoh Nabi Ilyas, Nabi Khidir, Nabi Idris, semuanya mereka masih hidup. Katanya Allah mematikan, tapi ini masih hidup, itulah kuasa Allah. Begitu juga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah, para malaikat bersalawat, apalagi hanya mengantarkan ruhnya kembali, kemudian mengabulkan orang yang bersalawat, itu hal yang mudah bagi Allah. Jadi kita jangan merasa itu tidak mungkin. Kalau Allah menginginkan, kun fayakun, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Makanya iman kita tuh harus kuat. Di Quran itu sudah ada semuanya. Mau kaya, baca surat Waqiah. Kata ada yang bilang, kita kalau mau kaya, baca Quran enggak boleh ada iming-iming. Misalnya mau kaya, tidak boleh. Kata siapa? Ini hadisnya sudah dijelaskan, barang siapa yang membaca surat Waqiah, maka tidak akan dia dan keluarganya akan miskin, tidak akan. Tetapi sekarang karena ada kelompok-kelompok yang memang anti hadis dhaif, hadis tadi dikatakan maudhu. Kemudian katanya kita kalau minta jangan hal-hal yang aneh, minta kekayaan sama Allah, minta sholat duha, minta mau kaya, kemudian sholawat minta kaya, itu tidak boleh. Itu kata siapa? Hadis-hadisnya banyak. Ya, ada dalam hadis itu hadis targhib wa tarhib. Targhib itu biar kita senang. Di samping kita dapat pahala di dunia, yaitu dengan diberikan kekayaan, dimudahkan urusan, di akhirat kita akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Makanya iman tuh harus kuat kepada Allah. Kalau tidak, bisa kita diombang-ambingkan oleh kehidupan dunia ini. Padahal kalau kita kuat, tidak ada yang perlu diresahkan. Semuanya insya Allah akan baik-baik saja. Walaupun penuh dengan liku-liku terjal, itu hanyalah ujian dalam hidup ini. Karena kalau Allah mencintai hambanya, maka dia pasti akan mengujinya. Itu sudah sesuatu hal yang sunatullah yang tidak bisa kita elakkan lagi. Semoga kita bisa istiqomah dalam bersalawat kepada baginda Rasulullah. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin itu saja hadis-hadis yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kembalikan. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah atas paparan ilmunya. Semoga dapat dipahami dengan baik dan diamalkan kebaikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami silakan kepada para jamaah apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk maju ke arah pengeras suara yang telah disediakan. Mungkin jika tidak ada closing statement dari Ustazah. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirat sekalian, bahagia, baik yang hadir maupun YouTube, kita kajian yaitu kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, ketika
kita membaca, kita harus ada rasa takut. Kadang dibacakan Al-Quran malah ribut, ya. Kadang dibacakan Al-Quran malah kita tidak konsentrasi, ingat kepada yang lain. Begitu juga yang membaca. Di sini ciri orang yang membaca Al-Quran dan bacaan itu baik adalah dilihat dari dia bertakwa atau tidak. Di sini kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari. Karena yang takut kepada Allah, dia hidupnya itu tidak macam-macam. Kenapa? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah artinya dia orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, orang yang selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geriknya, jadi tidak macam-macam, tahu ini halal, ini haram, dia tidak macam-macam, dia terus konsisten di jalan Allah. Kemudian juga hadis yang berikutnya, kita hendaklah bersyukur kepada nikmat Allah, baik nikmat itu kecil apalagi yang besar. Jadi yang kecil contohnya sahabat memungut makanan kemudian dibersihkan dimakan lagi. Kemudian Rasul melihat, Rasul mengatakan itu adalah orang yang berbuat baik kepada serpihan nikmat-nikmat Allah. Karena kan saat potong roti itu berapa sih harganya? Ya, nilainya hanya sedikit, tapi karena bersyukurnya dia kepada Allah dipungut kemudian dibersihkan, dimakan. Juga ke dalam kehidupan hendaknya kita jangan membuang makanan yang masih bisa dimakan, kemudian bersyukur kepada rezeki yang Allah berikan, baik banyak ataupun sedikit. Karena dengan kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Di antaranya nikmat keberkahan. Karena mubazir itu adalah kawannya setan. Innal mubazirina kanu iftin kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang mubazir adalah kawannya setan. Dan setan orang yang kufur terhadap nikmat. Kufur artinya tidak bersyukur. Itu sangat murka sekali. Kemudian hadis berikutnya tentang keutamaan salawat. Kita diperintahkan untuk bersolawat. Kenapa? Karena salawat itu kalau kita sekali, Allah akan bersalawat 10 kali, kemudian akan mengangkat derajat kita 10 derajat, itu baru sekali. Apalagi 100, 1000, apalagi 10.000, apalagi 100.000. Jadi kalau kita tidak mulai memang merasa, kalau kita sudah jalankan itu enteng. 1000 kali mungkin hanya kalau salawat Jibril itu antara 10 sampai 15 menit, itu cepat. Kita insya Allah kita bisa bikinkan sehingga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, rezeki kita dilimpahkan dan kita diberikan keberkahan dan hidup kita selalu mendapat taufik. Jalan ketika ada orang yang zalim kepada kita, kuatkan dan kita masih tetap konsisten terhadap ajaran-ajaran Allah. Dan kita tetap yakin bahwa Rasul itu masih membantu kita apabila kita berselawat. Salawat nariyah itu salatan kami man ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhallu bihi wudu ila diri. Salawat yang sempurna kepada Nabi Muhammad yang dapat memecahkan problema hidup. Menurut orang yang ingkar terhadap salawat itu, karena salawat itu katanya Nabi, salawat itu adalah isinya penuh dengan kesyirikan. Padahal saya juga dari kecil salawat, ibu saya berdagang, dari kecil saya udah hafal. Kemudian saya tanya, Umi itu untuk apa kita baca? Itu buat rezeki, gampang. Ternyata benar, ketika kita salawat, yang datang ada yang belanja, yang datang. Makanya sekarang saya tambah yakin dengan salawat,
Tetapi bagi yang mengingkari katanya salawat itu adalah syirik, itu adalah orang yang tidak percaya bahwa Rasul itu masih diberikan hak oleh Allah untuk mengabulkan permintaannya. Jadi Rasul walaupun sudah wafat tapi Allah berikan hak untuk membantu orang-orang yang bersalawat kepada beliau. Demikianlah Bapak Ibu ceramah saya hari ini, kajian kita yaitu kitab Asbabul Wurud, semoga bermanfaat dan kita tambah yakin itu kun fayakun, yang penting kita yakin, kemudian baginda Rasul bisa membantu hadis-hadis sahih yang menjadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.